Ini apabila dia menyumbat lubang yang ada di sini, maka pelumasan tidak merata, sehingga yang terjadi adalah spare part seperti camshaft yang berputar ataupun metal jalan ataupun metal duduk yang ada di dalam mesin, dia bisa aus. Mesin sudah kita belah. Nah, kondisi dalamnya seperti ini mesinnya. Ini akan kita bersihkan. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AHPedia dan juga seluruh pecinta otomotif khususnya mobil. Di belakang kita ini sudah ada Nissan Grand Livina. Di mana Nissan Grand Livina ini baru saja diambil oleh pemiliknya, pemilik baru mobil bekas. Ini baru saja 2 hari. Dan pada hari ini pemilik ingin melakukan general check di bengkel AH Motor Jogja spesialis Nissan dan juga Datsun. Nah, dari segi bodi mobil ini sangat bagus sekali, sangat rapi sekali. Dan begitu kita cek di sisi bagian mesin, seperti yang sudah pernah kita upload cara mengecek mobil bekas. Nah, di sini ketika kita cek di sisi mesin, ternyata mobil ini seperti yang ditakutkan, bahwasanya di dalam mobil ini terdapat oli yang sudah mengendap atau berlumpur atau yang dikenal dengan oil sludge. Nah, sebenarnya untuk mobil ini sangat mudah sekali kita ngecek kondisi mobil tersebut mengalami lumpur atau tidak. Caranya adalah dengan kita membuka tutup oli. Nah, tutup oli ini. Apabila kita cek di sini, di dalam sini, dia sudah berwarna hitam pekat, sangat hitam. Dan ini apabila dibuka, ini dia lumpur-lumpurnya sudah mulai terkelupas. Nah, cara lain untuk mengecek selain dari tutup ini, dengan kita mengecek dari sensor CMP yang ada di atasnya. Nah, di sensor CMP ini begitu terlihat jelas kandungan oli atau lumpur. Seperti itu. Ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena lumpur atau endapan oli yang sudah sangat lama di dalam mesin tersebut itu dapat menyumbat lubang pelumasan. Karena lubang pelumasannya itu sangat kecil sekali. Ini akan kita buka covernya. Coba dibuka Mas Ilham. Nah, di sini sebenarnya ada ventilasi. Ini kecil. Nah, tapi di bagian-bagian sini, ini ada lubang. Ini adalah lubang pelumasan. Teman-teman, ketika lubang ini dia tersumbat, maka tentunya akan menghambat proses pelumasan yang ada di sisi camshaft. Kemudian di sini ada openg ada nggak, Mas? Nah, di sini ada lumpur atau endapan tersebut modelnya kayak gini. Nah, ini apabila dia sampai luruh kemudian dia rontok ke dalam sistem pelumasan oli, maka dia bisa mengakibatkan tersumbat ya. Kemudian ini juga, nah, kalau kita mau melihat, nah ini adalah kejahatan. Ada kertas, Mas. Ini adalah bentuk dari kejahatan oli yang sudah bergerak atau kolesterol ya. Nah, ini apabila dia menyumbat lubang yang ada di sini, maka pelumasan tidak merata, sehingga yang terjadi adalah spare part seperti camshaft yang berputar ataupun metal jalan ataupun metal duduk yang ada di dalam mesin, dia bisa aus gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita lakukan penawaran kepada pemilik kendaraan agar mobil ini segera dibongkar mesinnya, kemudian kita bersihkan seluruh sisa-sisa oli yang sudah mengendap atau oil sludge atau lumpur oli ini sendiri. Nah, untuk pengerjaannya seperti apa, kita akan ikuti terus video ini. Ke depan kita akan update setiap harinya video yang kita lakukan dalam proses pembersihan lumpur yang ada di dalam mesin ini. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like dan juga subscribe, kemudian share ke teman-teman. Oke Sobat AHPedia, ini hari pertama
kita melakukan proses pembongkaran mesin ini, mesin Grand Livina seri yang L11. Nah, ini sudah terangkat. Nah, di dalam sini bisa dilihat untuk harness nggak kita lepas dari dudukannya, hanya mesinnya saja yang kita lepas. Ya, ini di hari kedua kita melakukan pembongkaran mesin. Mesin sudah kita belah. Nah, kondisi dalamnya seperti ini mesinnya. Ini akan kita bersihkan, sobat AHPedia. Nah, di sini ada 2 sprocket dan juga camshaft. Ini kita taruh sengaja di wadahnya supaya dia tidak terpencar-pencar. Nah, sedikit saja kita kasih gambaran kalau untuk membersihkan sludge ini memang butuh waktu dan tenaga, karena memang ini kita pakai sejenis besi ya. Ini kita kerok seperti ini saja, dia sangat susah sekali. Nah, ini sangat sulit sekali nih. Ya, jadi untuk membersihkan ini memang butuh waktu yang tidak sedikit. Tapi kita bisa bersihkan ini semuanya. Nah, ini nanti akan kita ambil gambar before after. Jadi ini sebelum dibersihkan seperti ini. Ini masih proses pembongkaran, dan sebelum pembongkaran dilakukan, maka kita harus memberikan tanda terlebih dahulu di lifternya. Lifter valve ini dia fungsinya sebagai bantalan ketika camshaft menekan. Nah, di lifter ini dia ada ketebalannya sendiri, simnya memiliki ketebalan sesuai dengan celah antara katup dengan camshaft yang menekan. Nah, kenapa kita harus kasih tanda? Karena memang untuk tiap-tiap katup dia memiliki beda ketebalan. Memang dari pabrikannya sudah seperti itu. Jadi agar tidak menimbulkan suara yang berlebih atau harus melakukan penyetelan ulang ke depan, maka kita harus kasih tanda. Ini adalah sisi sebelah depan. Depan itu maksudnya adalah yang di depan itu ada drift bell, cover timing, itu adalah sisi bagian depan. Jadi perhitungannya adalah nomor 1, 2, 3, 4. Nah, tiap-tiap silinder ini dia memiliki 4 katup. Nah, hari ini kita akan bongkar, kemudian kita akan mulai proses pembersihan. Ini kondisi piston ruang bakar. Kemudian yang menjadi poin utama ketika sludge ini terjadi adalah ini ada ruang karter. Ruang karter ini dia fungsinya untuk menampung oli. Nah, di sisi yang bagian bawah dia memiliki panci. Nah, panci sini untuk fungsinya untuk ngetap oli. Tapi di sini terlihat sangat jelas warna hitam seperti dodol itu ya. Nah, ini apabila oli sudah mengental seperti ini, yang sering terjadi adalah ketika oli tersebut berada di ruang karter, kemudian dia dihisap oleh pompa oli yang ada di sini. Nah, ini pompa olinya. Pompa oli di sini, maka oli yang ada di karter tadi akan terhisap melalui filter oli ini. Jadi disaring terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ini di sini ada lubang pelumasan utama. Ini diameternya sangat lonjong dan besar ya. Tapi ketika dia sudah nanti naik ke blok silinder, kemudian dia naik ke silinder headnya di sini akan mengalami penyempitan. Di sini di samping silinder head ini dia memiliki katup. Nah, katupnya ada di sini. Jadi ini adalah saluran oli. Lubang-lubang saluran oli ini sangat kecil sekali. Sangat kecil sehingga terjadi penyumbatan di sini. Nah, jadi ada 2 penyumbatan. Pertama di filter olinya. Karena oli mengental itu dia difilter disaring, itu sudah terjadi penyumbatan. Kemudian di sisi antara blok silinder dengan silinder head juga terjadi penyumbatan. Yang terjadi tekanan di bawah sini di ruang karter ini menjadi besar karena piston pun juga ikut berputar dan ada ring pistonnya di sana. Nah, karena tekanan tersebut besar, di sini ada seal crankshaft, maka
oli bisa keluar melalui seal crankshaft tersebut, kemudian melalui samping-samping di area cover timing. Makanya ketika mesin ini tadi dia berlumpur, maka efek pertama yang dialami oleh mesin adalah dia mengalami kebocoran di sekeliling mesin seperti itu. Nah, kebocorannya adalah seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, untuk bloknya sendiri dan juga cover timing sedang kita bersihkan. Proses pembersihannya pun juga tidak begitu mudah, artinya juga sulit. Kita butuh ketelitian dan juga waktu yang lama untuk membersihkannya. Nah, seperti apa hasil pembersihannya nanti akan kita buatkan dalam bentuk foto dan juga hasil video. Ya, di sini kita juga melakukan pengecekan untuk kerataan silinder head. Ya, meskipun dia dalam kasus ini tidak mengalami overheat, tapi ketika kita membongkar mesin seperti ini, maka kita ukur kelengkungan silinder headnya. Nah, di sini kita sudah ada satu alat yang namanya straight edge. Ini akan kita coba ukur kerataannya. Oke, untuk silinder head ini tidak ada kelengkungan pada satu sisi tegak lurus. Nah, coba akan kita silangkan. Ini untuk ketebalan filler gauge-nya sendiri dia kan 0,01. Nah, dengan filler gauge yang paling tipis pun juga untuk cylinder head tidak ada celah di sana antara straight edge dengan cylinder head. Jadi bisa dipastikan bahwasanya cylinder head ini tidak mengalami kelengkungan. Nah, di sisi yang lain, selain mengecek kelengkungan cylinder head, kami juga akan mengecek busi yang menempel di lubang busi ini. Nah, ini untuk busi sendiri dia sudah mengalami aus di elektroda negatifnya, sehingga untuk kasus ini kita harus approval kepada customer bahwasanya harus mengganti busi sekalian. Untuk busi original dia elektroda positifnya atau yang berbahan platinum dia tidak mengalami aus, sehingga yang kalah adalah dari elektroda negatifnya. Nah, ini kelebihan dari spare part genuine. Ya, sobat AHPedia, hari ini adalah hari yang ketiga kita melakukan proses pembersihan untuk Nissan Grand Livina yang dia mengalami engine sludge atau berlumpur. Nah, untuk saat ini proses pembersihan lumpur sendiri kita dibantu dengan alat bor. Karena tanpa alat bor pun juga sangat sulit membersihkan kerak-kerak atau oli membandel yang menempel pada setiap part dalam mesin. Nah, ini adalah pompa olinya. Tapi terlepas dari itu ada beberapa yang sudah bersih. Nah, ini masih satu kali proses pembersihan lagi. Dia sudah bersih tapi masih beberapa di antara sela-sela lubang valve dia masih ada kotoran. Nah, ini masih membutuhkan finishing lagi. Ini masih satu kali proses. Ya, semoga proses ini cepat terselesaikan sehingga kita bisa segera merakit atau melakukan pengukuran di bagian stang piston, yaitu metalnya, di bagian metalnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sobat AHPedia, pada sore hari ini kita sudah menyelesaikan sekitar 90% item spare part yang ada di mesin Grand Livina 2016 yang sedang kita bongkar saat ini. Nah, sedikit akan kami jelaskan untuk bagian-bagian mesin Grand Livina ini, mungkin dari beberapa
pemirsa atau penonton YouTube AHPDIA sudah mengetahui, akan tetapi mungkin dari sebagian juga ada yang belum mengetahui. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang bagian-bagian dan juga sedikit fungsi sebagai gambaran. Nah, yang pertama ini adalah blok silinder. Blok silinder ini adalah sebagai dapur kompresi dari piston. Nah, tetapi untuk piston itu sendiri dia memiliki crankshaft ya, atau sebuah poros yang dia digunakan untuk mengengkol, yaitu disebut dengan poros engkol atau crankshaft. Nah, untuk Nissan Grand Livina sendiri, untuk yang HR15DE ini dia memiliki 4 silinder. Nah, ini sudah kita bersihkan sampai dengan detail. Nah, di sini dia ada bantalannya, ada metalnya. Metal ini sendiri dia fungsinya sebagai dudukan atau bantalan dari crankshaft. Untuk kendaraan ini dia kemarin karena tertutup dengan oli yang masih cukup bagus, walaupun dia sudah berlumpur ya, tapi di sini terlihat metal dia tidak tergores sama sekali. Kemudian di spare part yang lainnya adalah poros engkol itu sendiri atau crankshaft. Ini poros engkol ada fungsinya untuk meneruskan daya dari piston yang melakukan kompresi pembakaran. Kemudian diteruskan dari pembakaran tadi diteruskan ke sini supaya dia menjadi daya putar ya. Nah, ini adalah sisi bagian depan dan di sini adalah sisi bagian belakang. Nah, di sini di bagian belakang dia memiliki sejenis kayak gigi-gigi. Dia fungsinya sebagai pembaca dari CKP sensor atau sensor pengapian. Nah, kemudian untuk yang bagian belakang ini dia bersinggungan dengan, kalau dia otomatis maka dia bersinggungan dengan signal plate. Kemudian kalau dia manual dia bersinggungan dengan flywheel yang akan meneruskan ke sistem kopling. Nah, di sini ada piston. Piston ini sendiri dia seperti kita ketahui bahwasanya sebagai spare part untuk yang berfungsi untuk mengkompresi campuran bahan bakar dengan udara, kemudian dikompresi di area ruang bakar. Nah, di atasnya sini, di atas piston ini dia memiliki cylinder head namanya. Cylinder head ini dia dilengkapi dengan katup-katup. Di sini untuk Nissan Grand Livina seri HR15DE sudah memiliki 4 katup di setiap silindernya. Ada exhaust, yang di sebelah sini adalah exhaust, kemudian yang sebelah sana adalah intake-nya. Nah, di atasnya sini ada camshaft namanya. Camshaft ini adalah ini. Dia yang berfungsi sebagai pengatur atau penekan ataupun juga yang membuka dari katup itu sendiri ketika piston atau mesin mengalami sistem hisap, maka katup intake akan membuka. Kemudian apabila dia mengkompresi, katup intake dan juga exhaustnya akan tertutup. Nah, di depan sini ada cover timing. Cover timing dia juga sebagai ini ya, sebagai penutup antara timing chain ya. Jadi antara crankshaft ini atau poros engkol ini dengan camshaft. Jadi crankshaft dengan camshaft itu dia ada yang menghubungkan, yaitu chain atau rantai. Nah, rantai tersebut dia akan menghubungkan ini sprocket namanya. Sprocket ini dia ada 2, ada intake dan juga exhaust. Yang intake sudah bersih tapi yang exhaustnya masih di sana. Nah, cover timing ini yang akan menutup timing chain. Kemudian di sisi bagian bawah mesin dia memiliki yang namanya carter ya, panci ya. Di carter ini, panci ini dia dilengkapi dengan pompa oli. Pompa oli ada di sebelah sini. Nah, oli tadi akan tertampung di sini.
di sistem ini. Yang di sini pun adalah ruangannya crankshaft sebenarnya. Jadi crankshaft tadi terendam dengan oli. Nah, kemudian spare part yang kita ganti ini adalah ada gasket, cylinder head. Nah, gasket cylinder head ini adalah gasket yang dari part ini antara cylinder head dengan blok mesin yang ada di sana. Kemudian di atasnya ada gasket rocker cover. Gasket rocker cover adalah yang ini, yang tutup paling atas. Dia fungsinya adalah sebagai wadah oli juga. Ketika oli tadi tersembur naik ke atas, maka di sini ada lubang-lubang pelumasan. Fungsinya adalah untuk membagi atau meratakan pelumasan juga. Ketika dia di sini buntu, maka pelumasan di camshaft sini menjadi tidak optimal. Nah, dia ada gasketnya ini. Kemudian ada seal crankshaft atau seal ini. Crankshaft ini yang bagian belakang sebelah sana. Sementara untuk yang ini, seal crankshaft depan ini adalah posisinya ada di cover timing yang di sini. Seperti itu. Nah, ada satu hal yang paling pokok juga, yaitu adalah ring piston. Tentunya spare part yang kita pakai adalah spare part original Nissan. Tujuannya adalah lebih awet, kemudian dipasang presisi, dan dia tidak bolak-balik bongkar ya. Karena kalau pakai yang non original akan sangat mengecewakan pelanggan nanti. Nah, ini ring piston. Nah, untuk perakitannya langsung saja akan kita lihat di timelapse berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HPD dan juga seluruh pecinta otomotif dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari terakhir nih, kita melakukan perbaikan Nissan Grand Livina ini yang beberapa hari yang lalu masuk ke bengkel AHA Motor Jogja. Dia mengalami oil sludge atau engine sludge atau yang disebut dengan oli berlumpur. Nah, pada saat ini kita bisa langsung saja cek kondisinya ini sudah terakit semuanya. Terakhir yang kita QC pas adalah level olinya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan lagi. Ya, baru kita cek. Nah, level oli dia ada di antara dua titik high dan low. Nah, di sini dia pada titik yang maksimal, titik H. Kemudian kondisi oli juga masih baru. Lalu kemudian yang kedua setelah itu adalah air radiator. Air radiator kita cukup ngecek dari sini saja.
Nah, dia di batas maksimal. Kemudian yang kedua, kondisi mesin ini masih dingin. Ini kita bisa cek dari tutupnya. Ini dia penuh, full. Nah, kita tutup, pastikan menutup dengan kondisi yang rapat. Nah, cukup 2 ini saja yang kita QC pas untuk setelah dilakukan perakitan ini. Sekarang kita starter mobil. Ya, saatnya kita starter mobil. Ini kondisi netral. Kemudian pastikan semua indikator yang ada di sini dia menyala. Cek engine, kemudian ada oli, ada baterai. Lalu kemudian ada kayak airbag dan juga handrem. Ketika ini sudah menyala semuanya, maka tinggal kita hidupkan mobil. Bismillah. Ketika awal pertama kali hidup, untuk RPM pasti dia akan naik karena dia akan mengejar suhu kinerja mesin di 80 derajat kurang lebih. Ya, Sobat APD dan juga seluruh pecinta otomotif dimanapun Anda berada, ini sudah selesai. Tinggal kita lakukan tes jalan. Intinya pesan dari video yang kita buat saat ini adalah bahwasanya oil sludge ataupun mesin berlumpur itu terjadi karena terlalu lama untuk penggantian olinya, sehingga sebaiknya ketika melakukan penggantian oli kita menggunakan 2 parameter. Yang pertama adalah kilometernya, yang kedua adalah waktunya. Ketika parameternya atau waktunya itu tadi salah satunya sudah tercapai, maka segera ganti oli Anda. Minimal kalau waktunya tercapai sementara kilometernya belum tercapai, maka hendaknya kita rutin untuk mengecek oli mesin itu sendiri. Nah, pada mobil ini saat ini kilometernya 87.395 di sini. Nah, kita sudah melakukan peringatan untuk penggantian oli berikutnya di waktu dan juga kilometer. Waktunya di sini adalah 14 Maret 2021. Saat ini adalah tanggal 16 bulan Desember. Jadi nanti 3 bulan ke depan atau 5.000 km ke depan, mobil ini harus dilakukan penggantian oli mesin gitu. Mana tercapai lebih dulu. Agar supaya apa? Tidak terjadi yang namanya oil sludge gitu. Ya, kita memang harus membudgetkan untuk penggantian oli mesin sehingga mobil tersebut dapat digunakan lebih panjang usianya, seperti itu. Demikian yang bisa kita buat untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh pecinta otomotif dimanapun Anda berada dan juga Apedia khususnya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian tinggalkan komentar di kolom komen untuk berbagai macam pertanyaan tentang kendaraan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hardi telah berbagi ilmu untuk pencinta otomotif dan AHPedia. Semoga dengan video ini kita lebih memperhatikan kendaraan, terutama bagi yang akan membeli mobil bekas, agar memperhatikan catatan penggantian oli mobil yang akan dibeli. Serta bagi semua pemilik kendaraan agar mengganti oli secara teratur, pilih oli yang tepat, patuhi jarak berkendaraan oli, dan ganti oli filter. Insya Allah, usaha ini mampu mengurangi resiko tersumbatnya pompa oli dan paling parah harus overhaul, turun mesin demi membersihkan kerak dan lumpur. Jangan lupa share video ini ke teman dan ke saudara agar menambah ilmu dan pengetahuan kita terhadap resiko sering telat ganti oli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.